Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Fasrin Cahyani dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi Bidan Malang dari kelas 1B dengan NIM 036. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengukuran sirkumferensi atau ukuran melingkar dari kepala bayi berusia 0 sampai 12 bulan. Namun, sebelum melakukan pengukuran, saya ingin sedikit membahas mengenai anatomi tengkorak bayi untuk lebih memudahkan saya dalam melakukan pengukuran nantinya. Kepala janin atau bayi sangat penting untuk dipelajari karena hal ini sangat menentukan dalam proses persalinan normal. Ketika kepala sudah berhasil melalui jalan lahir, maka bagian yang lain juga akan bisa menyusul dengan mudah. Oleh karena itu, bentuk dan ukuran dari kepala janin harus dipelajari dengan seksama untuk dibandingkan dengan bentuk dan ukuran dari tulang panggul. Kepala atau tengkorak bayi terbagi menjadi bagian wajah dan bagian kepala atau tengkorak. Bagian wajah tersusun atas tulang-tulang yang sudah menyatu dengan sempurna sewaktu kelahiran. Antara lain penyusunnya yaitu 2 buah os lakrimal yang menyusun pada bagian mata, sebuah tulang hidung atau os nasalis, 2 buah tulang pipi atau os zygomatikum, sebuah tulang rahang atas atau os maksilar, dan sebuah tulang rahang bawah atau os mandibular. Kemudian untuk bagian kepala atau tengkorak tersusun atas beberapa tulang yang belum menyatu sempurna sehingga terpisahkan oleh beberapa struktur yang dinamakan sutura, dan juga terdapat ubun-ubun. Tulang-tulang penyusun kepala bayi antara lain 2 buah tulang dahi atau os frontalis, 2 buah tulang ubun-ubun atau os parietalis, 2 buah tulang pelipis atau os temporalis, dan sebuah tulang kepala belakang atau os occipitalis. Kemudian sutura pemisah antara tulang-tulang bayi yang masih memungkinkan pergeseran ini antara lain di bagian depan yang memisahkan kedua tulang frontal yaitu terdapat sutura frontalis. Kemudian yang memisahkan kedua tulang parietal terdapat sutura sagittalis, dan yang memisahkan antara os frontal dan os parietal di bagian ini terdapat sutura koronaria, dan di bagian belakang terdapat struktur pemisah antara os parietal dan os occipital dinamakan sutura lambdoidea, dan ada sebuah sutura lagi di bagian sini yang memisahkan antara os parietal dan os temporal dinamakan sutura squamous. Selain sutura juga terdapat lubang-lubang pada tengkorak yang merupakan pertemuan dari sutura-sutura dan di atasnya tertutup jaringan ikat. Disebut fontanella atau ubun-ubun. Antara lain terdapat ubun-ubun besar atau fontanella mayor yang merupakan pertemuan dari 3 sutura, yakni sutura frontalis, kemudian sutura sagittalis, dan sutura koronaria. Ubun-ubun besar atau fontanella mayor ini membentuk sebuah bangun belah ketupat yang meruncing pada bagian frontal dan tumpul pada bagian sagittal. Selain ubun-ubun besar, juga terdapat ubun-ubun kecil atau fontanella minor yang merupakan pertemuan dari 2 sutura, yakni sutura sagittalis dan sutura lambdoidea. Selain fontanella mayor dan minor, juga terdapat 2 fontanella lain, yakni di bagian depan sini terdapat fontanella sphenoid yang merupakan pertemuan dari sutura koronaria dan sutura squamous. Kemudian di bagian belakang sini terdapat fontanella mastoid yang merupakan pertemuan antara sutura squamous dan sutura lambdoidea. Setelah membahas mengenai anatomi dari tengkorak bayi, saya juga akan membahas sedikit mengenai ukuran-ukuran dari kepala bayi yang dibedakan menjadi 3, yaitu ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran melingkar.
ukuran muka belakang dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu diameter suboccipitobregmatica. Bisa dilihat pada gambar ini, merupakan sebuah ukuran atau diameter yang diukur dari suboccipito atau tulang suboccipitalis di dekat foramen magnum menuju ke bregmatica atau ubun-ubun besar fontanella mayor. Panjangnya atau jaraknya kurang lebih 9,5 cm. Bagian ini tampak pada bagian belakang kepala saat bayi terlahir dalam keadaan hiperfleksi atau sangat menekuk. Yang kedua yaitu suboccipitofrontalis, bisa dilihat pada gambar ini, yang merupakan suatu jarak yang diukur dari suboccipital di dekat foramen magnum menuju ke frontal atau tulang dahi, tepatnya di pangkal hidung. Jaraknya kurang lebih yaitu 11 cm, bisa dilihat pada gambar ini. Dan bagian ini tampak pada saat kelahiran ketika bayi berada dalam posisi fleksi atau fleksi biasa pada bagian belakang kepala. Yang ketiga yaitu diameter fronto-occipitalis, yakni suatu jarak yang diukur dari tulang frontal atau pangkal hidung, tulang dahi di pangkal hidung, menuju ke tulang occipital. Bisa dilihat pada gambar ini, panjangnya kurang lebih yaitu 12 cm. Yang keempat yaitu mento-occipitalis, merupakan suatu jarak yang diukur dari mentum atau dagu menuju ke occipital. Bisa dilihat pada gambar ini, panjangnya kurang lebih sekitar 13,5 cm dan ini merupakan ukuran terpanjang dari pengukuran muka belakang. Yang kelima yaitu diameter submentobregmatica, merupakan suatu jarak yang diukur dari submentum berada di bawah dagu menuju ke bregmatica. Bisa dilihat pada gambar ini, submentobregmatica. Panjangnya kurang lebih 9,5 cm. Selain ukuran muka belakang, juga terdapat ukuran melintang. Ukuran melintang dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu diameter bitemporalis dan diameter biparietalis. Diameter biparietalis merupakan jarak terbesar antara kedua os parietal seperti gambar ini. Jarak terbesar antara kedua os parietal panjangnya biasanya yaitu 9 cm. Sedangkan diameter bitemporalis merupakan jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan sutura koronaria kiri. Panjangnya kurang lebih yaitu 8 cm. Sedangkan untuk ukuran melingkar dari kepala bayi itu dibedakan menjadi 3 yang akan saya bahas sambil melakukan pengukuran berikut ini. Sekarang saya akan melakukan pengukuran sirkumferensi dari kepala bayi. Pengukuran yang akan pertama saya lakukan yaitu sirkumferensi suboccipitobregmatica atau biasa disebut lingkaran kecil kepala. Ukuran ini didapat dengan mengukur lingkar kepala mulai dari suboccipital dan melingkar hingga ke bregmatica atau ubun-ubun mayor. Suboccipital berada di dekat tengkuk di sini. Ini dan mengarah ke bregmatica seperti ini. Pada pengukuran kali ini saya mendapatkan hasil 38 cm. Yang kedua yaitu sirkumferensi fronto-occipitalis atau lingkaran sedang dari kepala bayi. Ukuran ini didapat dengan mengukur dari tulang frontal atau tulang dahi menuju ke tulang occipitalis seperti ini. Dan pada pengukuran kali ini saya mendapatkan hasil 40 cm. Yang ketiga yaitu sirkumferensi mento-occipitalis atau ukuran lingkar kepala besar dari bayi. Ukuran ini didapat dengan mengukur
antara dagu dan melingkar hingga ke tulang oksipitalis. Dagu melingkar hingga ke oksipitalis seperti ini. Pada pengukuran kali ini saya mendapatkan hasil 50 cm. Adapun ukuran normal yang telah saya sebutkan di depan tadi mengenai suboccipitobregmatica yang ukurannya 32 cm, kemudian fronto-occipitalis 34 cm, dan mento-occipitalis 35 cm merupakan hasil dari pengukuran tengkorak bayi baru lahir. Sedangkan untuk bayi yang sudah memasuki bulan-bulan tertentu akan mengalami perubahan ukuran secara bertahap seiring dengan pertambahan volume kepala, termasuk pertambahan volume kulit dan daging. Adapun hasil pengukuran yang telah saya rangkum dalam pengukuran sirkumferensi kepala bayi berusia 3 bulan adalah pada data berikut ini. Nama bayi Fathar Ilham Ardiansyah dengan jenis kelamin laki-laki, usia 3 bulan, berat badan 5,5 kg dan panjang badan 64 cm, diperoleh pengukuran sirkumferensi suboccipitobregmatica 38 cm, sirkumferensi fronto-occipitalis 40 cm, dan sirkumferensi mento-occipitalis 50 cm. Berdasarkan data dari doktersehat.com, ukuran lingkar kepala normal bayi laki-laki usia 3 bulan adalah berada pada kisaran 39,3 sampai 41,7 cm untuk sirkumferensi fronto-occipitalis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bayi Fathar Ilham Ardiansyah memiliki sirkumferensi kepala yang normal.